Ada banyak hal-hal yang sesungguhnya dihindari oleh seorang pejabat negara. Jangan kita kemudian seolah-olah menjadi prosedur saja memaknai konstitusi bahwa presiden atau pejabat publik dan lain tidak boleh menggunakan fasilitas publik untuk kemudian bagaimana netralitas dalam pemilu. Seolah-olah dinyatakan. Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali bersama kami di channel Ustadz Demokrasi. Ini adalah channel kita semua yang selalu berusaha menyajikan informasi yang aktual dengan ulasan dalam perspektif yang berbeda. Sabtu kemarin, Presiden Joko Widodo sepertinya unjuk kekuatan, di mana beliau mengkonsolidasi, mengumpulkan para relawan mereka berkumpul di GBK, Gelora Bung Karno. Teman-teman sekalian, cukup banyak, bahkan menghampiri puluhan ribu orang yang berkumpul di sana. Judulnya adalah Silaturahim Nusantara. Dalam konteks silaturahim, tentu tidak ada hal yang istimewa. Yang menjadi istimewa adalah kemudian karena Presiden Joko Widodo yang hadir langsung di sana mengkonsolidasi kekuatan yang kita tahu semua adalah tentu Jokowi tidak akan maju lagi sebagai calon presiden. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini sesuatu yang tidak lazim terjadi. Kalau kita lihat sejarah sebelumnya, tidak pernah satu presiden pun melakukan hal yang sama, melakukan unjuk kekuatan berkaitan dengan pilpres. Biasanya yang terjadi adalah presiden melakukan himbauan kepada masyarakat agar menjaga stabilitas keteduhan supaya kemudian pesta demokrasi bagi rakyat itu bisa berjalan dengan baik. Tapi ini adalah sesuatu yang berbeda. Apakah mungkin karena zaman yang berbeda atau karena orang yang berbeda? Walau yang pasti adalah judulnya sekali lagi Silaturahim Nusantara, dan pidatonya saya kira yang menarik untuk kita bahas bersama. Teman-teman sekalian, seperti yang kita persaksikan semua dan kita kutip bersama di berbagai media, begitu terang benderang Presiden Joko Widodo kemudian menghimbau para relawannya untuk kemudian lebih berhati-hati, lebih bersikap kritis ketika pada pemilu 2024 mendatang itu kemudian menggunakan hak pilihnya secara kritis, tidak kemudian ceroboh menjatuhkan pilihannya kepada orang lain. Sampai di situ clear bahwa ada himbauan seorang presiden memberikan pencerdasan politik kepada masyarakat untuk menjatuhkan pilihannya secara hati-hati. Tapi kemudian ketika menambah kata, menyatakan bahwa memilih dengan, kalau media mengasumsikan mempersepsikan sebagai itu kode, menyebut dua tanda. Jadi kalau dalam komunikasi ada penanda, ada tanda gitu ya. Menyebut bahwa setidak-tidaknya ciri-ciri orang yang bekerja sungguh-sungguh di negara ini adalah orang yang rambutnya putih, lalu kemudian mukanya agak berkeriput. Ini adalah sesuatu yang kemudian menjadi liar bagi publik. Bagi saya sesuatu yang tidak terlalu penting kita persepsikan. Bagi saya ini sesuatu yang tidak perlu banyak kita perdebatkan. Karena inilah sebuah pernyataan yang menurut saya adalah sangat reaktif dan tidak memiliki basis data yang kuat. Apakah betul ada survei yang menyatakan bahwa orang yang serius memikirkan masyarakat itu adalah orang yang berambut putih atau dengan muka yang banyak keriput seperti ini? Karena teman-teman sekalian, terlalu banyak juga data yang menyatakan bahwa justru orang-orang yang terseret dalam kasus korupsi itu adalah kasus pidana umum, bahkan kasus korupsi pidana khusus, yaitu adalah orang-orang yang berambut putih. Dan Jokowi sendiri sampai hari ini belum berambut putih. Apakah Jokowi kita persepsikan tidak memikirkan rakyat? Saya kira dia memikirkan rakyat dan rambutnya belum putih. Ini yang saya kira adalah sesuatu yang harus kita lihat posisinya, bahwa pernyataan ini terlalu kemudian dipaksakan tanpa berbasis data yang kuat. Karena justru faktanya adalah terlalu banyak oknum, orang menyebut oknum gitu ya, tapi paling tidak bahwa datanya paling terlalu banyak bahwa orang yang terseret dalam kasus korupsi itu adalah orang-orang yang berambut putih. Dan pastinya bahwa orang yang berambut putih itu kalau dia terseret dalam kasus korupsi, dipastikan bahwa yang bersangkutan bukan memikirkan rakyat, tapi justru mereka adalah merampok kehidupan rakyat, memiskinkan rakyatnya. Orang-orang yang kinclong mukanya, orang-orang yang masih muda juga banyak yang masuk dalam jeruji besi, terlibat kasus korupsi. Kita tahu bahwa misalnya kasus
pengemplang pajak, yaitu adalah Gayus Tambunan yang sekarang sudah bebas gitu ya, mantan napi, dia masih terlalu muda, rambutnya belum terlalu putih. Apakah data itu yang kita pakai? Walau-walam. Tapi sekali lagi, ada juga banyak kasus lain yang justru orang yang berambut putih lah yang banyak terlibat dalam kasus korupsi. Bahkan kalau kita ambil contoh dalam kasus IKTP yang menyeret ketua DPR dulu gitu ya, kalau teman-teman ingat gitu ya, yang kita tahu semua sangat hebat yang Bapau itu gitu ya. Itu kemudian salah satu, ada banyak nama yang disebut di sana dalam BAP-nya, dan bahkan ada yang belum terseret, juga adalah orang-orang yang sudah mulai putih, bahkan sudah putih rambutnya. Jadi saya kira adalah hati-hati menjustifikasi bahwa orang yang berambut putih lah yang bekerja serius memikirkan rakyat. Jangan-jangan justru ada sekarang orang yang serius memikirkan rakyat justru juga adalah orang masih terlalu muda, dan saya menghargai itu karena eranya sekarang ini adalah anak muda. Jadi walau sekali lagi menurut saya pernyataan ini adalah pernyataan yang tidak dalam konteks substansial tapi terlalu dipaksakan gitu ya. Itu yang saya kira ini memang pernyataan yang penuh makna gitu ya. Jadi bukan karena soal putih rambut dan bukan soal pada posisinya adalah yang bersangkutan itu karena di dalam ruang AC. Orang yang di pedesaan tentu tidak kemudian yang bersangkutan itu tinggalnya di dalam ruang AC karena mereka tidak punya AC. Tapi bukan berarti bahwa orang yang di pegunungan, orang yang di pedesaan tidak memikirkan nasibnya sendiri dan bahkan nasib bangsa. Jangan-jangan justru mereka lebih kemudian mereka memikirkan nasib bangsa. Banyak cara orang untuk memikirkan bangsa ini. Tidak mesti harus orang menjadi presiden atau tidak mesti orang harus menjadi petani. Banyak cara, tergantung pada posisinya adalah peran masing-masing. Sekali lagi termasuk anak muda sekarang ini yang harusnya menurut saya jangan-jangan justru mereka lebih memikirkan bangsa kita. Teman-teman sekalian, dalam konteks pernyataan kemarin saya kira memang tidak bisa dibantah bahwa ini kemudian menjadi bola liar yang mengundang perdebatan bagi publik. Ada sebagian publik kemudian, dan saya kira agak mayoritas menyatakan bahwa sepertinya konsolidasi kemarin itu adalah bagian dari unjuk kekuatan yang diperlihatkan Presiden Joko Widodo. Saya menyebut langsung Presiden Joko Widodo karena mereka hadir di sana gitu ya. Kepada yang maaf, ada yang mempersepsikan bahwa ini unjuk kekuatan yang ditujukan kepada partainya sendiri, yang sampai hari ini partainya belum menentukan siapa capresnya akan diajukan pada 2024. Nah, unjuk kekuatan itu akan diperlihatkan bahwa kalau partainya salah menjatuhkan atau menetapkan kandidatnya, maka bisa jadi sayap-sayap atau pendukung Pak Jokowi itu akan bergeser menjatuhkan pilihannya kepada partai yang lain. Itu boleh jadi. Apalagi kalau ternyata menjatuhkan pilihannya bukan kepada orang yang berambut putih. Ini adalah sesuatu yang perlu di stretching ke sana gitu ya. Ini yang saya kira kita bisa lihat ke sana. Yang kedua adalah saya kira alasan lain bahwa kita lihat apakah ini tidak bisa juga dibantah, tidak bisa ini persepsi publik saya menyatakan bahwa sepertinya Jokowi terpengaruh dengan bagaimana shock force yang belakangan ini banyak dilakukan Anies Baswedan gitu ya. Pak Anies ke beberapa daerah yang justru seolah-olah dia adalah the real presiden sekarang ini yang banyak dijemput, diperlakukan seperti betul-betul masa menjemputnya tanpa melakukan konsolidasi yang maksimal. Tapi kemudian kita tahu ketika kita masuk di sebuah daerah itu kemudian dijemput begitu sangat banyak sekali masa yang berkumpul. Apakah itu betul juga? Walau-walau. Yang jelas Anies belum presiden dan sekarang faktanya adalah realnya adalah Pak Jokowi adalah seorang presiden. Teman-teman sekali, kita kembali pada bahasan utamanya berkaitan dengan silaturahim tersebut. Saya ingin menyatakan bahwa sekali lagi silaturahim itulah sesuatu yang baik saja dilakukan oleh siapa saja dalam konteks silaturahimnya. Tetapi kemudian materi silaturahim itu menjadi sesuatu yang menarik untuk kita ulas dalam diskusi kita kali ini. Seperti tadi yang saya jelaskan bahwa ini tidak lazim dan tidak pernah dilakukan oleh presiden sebelumnya. Presiden biasanya menghimbau kepada publik dalam kaitan dengan baik itu pilkada maupun pilpres atau pemilu legislatif, yang selalu diwacanakan adalah bagaimana kemudian bersama-sama menjaga stabilitas dan menggunakan semua hak pilihnya secara merdeka, independen, untuk kemudian makanya seluruh elemen dinyatakan bahwa semua bergerak untuk memastikan bagaimana masyarakat menggunakan hak pilihnya tanpa ada pesan sesuatu. Hal yang berbeda sekarang ini. Walau-walau saya sendiri melihat bahwa pertemuan kemarin bukanlah sesuatu pendidikan politik yang elok bagi publik. Karena bagaimanapun juga ketika mengarahkan masyarakat, mengarahkan publik untuk menjatuhkan pilihannya kepada
tanda tertentu yang publik menyebut kode gitu ya, yang menyebut kode, ada kode tertentu kepada si rambut putih, maka menurut saya itu adalah sesuatu yang tidak sehat. Ingat, ada banyak hal-hal yang sesungguhnya dihindari oleh seorang pejabat negara. Jangan kita kemudian seolah-olah menjadi prosedur saja memaknai konstitusi bahwa presiden atau pejabat publik dan lain tidak boleh menggunakan fasilitas publik untuk kemudian bagaimana netralitas dalam pemilu. Seolah-olah dinyatakan bahwa netralitas itu adalah ketika mereka ikut berkampanye lalu kemudian karena tidak menggunakan mobil dinas dan macam-macam. Tapi dalam konteks yang lebih substansial, meskipun sekarang ini belum masuk dalam tahapan kampanye, maka menurut saya ini adalah pendidikan politik yang tidak elok dan seharusnya tidak terjadi. Karena seorang presiden Jokowi 24 jam tidak bisa memisahkan sebagai miliknya, kecuali kalau ingin menyatakan bahwa seperti pernyataan kader PDIP sendiri memposisikan bahwa ini adalah presidennya relawan. Karena Pak Jokowi adalah bukan relawan milik relawan saja. Pak Jokowi sekarang ini adalah Presiden Republik Indonesia yang tentu harusnya mengarahkan publik siapa saja, bukan hanya relawannya, siapa saja sekali lagi termasuk saya dalam pemilu 2024 harusnya yang memenuhi syarat minimal 17 tahun atau sudah menikah gitu ya, atau dia bukan TNI Polri atau dia sudah pensiunan, maka harusnya berupaya maksimal berbondong-bondong nanti ke TPS menggunakan hak pilihnya tanpa ada intervensi kepada siapapun secara kritis. Mau itu kinclong, mau itu si rambut putih, sebab itu adalah merdeka. Tidak boleh ada. Yang penting adalah seorang presiden bertanggung jawab menjaga stabilitas keamanan. Itu adalah yang harus dilakukan. Yang kedua adalah sebenarnya yang harus dilakukan adalah selain kemudian mengajak untuk stabilitas keamanan, sejatinya presiden sekarang ini mengajak semua kita publik untuk kemudian menjatuhkan pilihannya secara kritis dan juga adalah mengajak kepada seluruh elemen yang namanya setidak-tidaknya namanya disebut-sebut akan maju pada capres gitu ya, yang harus disampaikan adalah gagasan gitu ya. Sekali lagi, yang harusnya adalah diajak masyarakat adalah bagaimana menjatuhkan pilihannya itu berdasarkan pendekatan apa gagasan yang dibawa oleh kandidat tersebut, bukan apakah kandidat itu adalah kurus, bukan apakah kandidat itu gemuk, bukan apakah kandidat itu putih kulitnya, apakah kandidat itu putih rambutnya dan macam-macam. Tapi yang perlu lihat adalah sesungguhnya gagasan apa yang akan dibawa ketika dia menjadi presiden nanti. Indonesia akan dibawa kemana? Karena ini sesungguhnya juga disebut oleh Presiden Jokowi adalah ketika di awal pidatonya menyatakan bahwa Indonesia sekarang ini, Indonesia itu adalah negara yang besar, jumlah penduduk yang besar, yang tentu membutuhkan energi yang super, yang kuat untuk menjaga negara kita bagaimana kemudian termasuk menghadapi tantangan dari luar. Apakah nantinya dibutuhkan itu adalah ternyata yang memiliki gagasan yang kuat itu adalah rambut putih atau dia adalah kinclong? Mari kita lihat pada visi misi mereka dan penyampaian gagasan itu disampaikan kepada publik. Yang harus dipastikan adalah publik menjatuhkan pilihannya bukan karena warna rambut, bukan karena warna kulit, karena itu bisa menjadi bias dan bisa menjadi ras. Tapi yang harus dijatuhkan dipastikan adalah publik menjatuhkan pilihannya karena berdasarkan penilaian, track record dan gagasan, diyakini bahwa yang bersangkutan bisa membawa Indonesia lebih maju.